Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian. Di antara kehidupan dan kematian itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian keimanan kepada manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan tetapi hadirin sekalian, ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada manusia itu adalah sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi daripada kemampuan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat yang tidak baik dengan memberikan ujian sehingga kita menjadi tidak kuat sampai menjadi murtad, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita adalah yang sesuai dengan kemampuan kita dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar, dan Allah ingin menaikkan daripada derajat kita di sisinya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud daripada tujuan Allah memberikan ujian kepada kita manusia. Tetapi apabila musibah itu datang kepada kita, maka yang pertama kali kita periksa adalah amal-amal kita. Kalau sebelum musibah itu datang, orang ini melanggar perintah-perintah Allah, nunjang palang, banyak berbuat dosa, maka ketahuilah yang datang itu bukanlah ujian, tetapi itu adalah peringatan dari Allah. Bagaimana orang tua menjewer anak yang nakal agar dia sadar. Maka hadirin sekalian, walaupun Allah mengingatkan, walaupun Allah mengazab dia di dunia ini, tetapi kasih sayang Allah terkandung di dalamnya luar biasa, la'allahum yarji'un. Namun hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita mau memperhatikan, sebenarnya kata beliau Syekhi Al-Ustadz, dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Akhirat itu ada surga, ada neraka. Surga kesenangan, akhirat itu kesusahan. Neraka itu kesusahan. Surga, neraka. Nah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau azab neraka itu beratnya luar biasa. Lah azab di dunia saja kamu merasakan seperti ini tidak mampu. Sadarlah, apa kamu mampu nanti akan menerima azab di akhirat kelak, yaitu di dalam neraka. Maka ini adalah hikmah yang terkandung di dalam peringatan-peringatan Allah dan hikmah yang tinggi di dalamnya. Akan tetapi kalau kita ini amalnya baik, ketakwaan kepada Allah, amal masjid, sholat malamnya, dakwahnya, perjuangannya, semua kita kerjakan dengan baik, musibah datang. Maka hadirin sekalian, ini bukanlah teguran dari Allah, tetapi ini merupakan ujian dari Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini ingin menaikkan derajat orang-orang beriman ini, kalau dia mau sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala ini ingin menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita mungkin tidak sadar, yang kita perbuat selama ini, sehingga tidak ada tobat karena kita tidak sadar. Maka Allah berikan ujian ini dalam rangka menghapuskan dosa kita kalau kita sabar. Maka dalam satu riwayat, ada orang kafir mau meninggal dunia, maka dia ingin makan ikan yang enak.
Maka Allah Ta'ala utus malaikat agar secepatnya dia menghantarkan daripada ikan itu agar orang kafir ini makan ikan dulu sebelum dia mati. Akhirnya dia makan dengan lezat, kemudian dia mati. Ada orang beriman akan meninggal dunia, maka dia ingin hanya minum segelas air. Allah perintahkan kepada malaikat yang lain agar dia supaya menjatuhkan daripada gelas itu sehingga orang beriman ini tidak sempat minum. Maka setelah kejadian itu, dua malaikat ini dalam keadaan bingung. Kenapa orang kafir diperlakukan seperti itu? Kenapa orang beriman diperlakukan seperti itu? Hadirin sekalian, dimuliakan Allah SWT, Allah Maha mengetahui akan isi hati hambanya. Maka Allah menjelaskan, orang kafir itu semua kebaikan-kebaikannya sudah aku balas di dunia. Hanya ada satu kebaikan yang belum aku balas, maka aku tunaikan sekarang di dunia. Maka tidak ada bagian apa-apa lagi di akhirat baginya kecuali azab. Hadirin sekalian, sedangkan orang beriman ini tadi, seluruh dosa-dosanya sudah aku hapuskan. Aku sayang kepadanya. Hanya tertinggal satu dosa yang belum sempat aku ampunkan. Maka dengan jatuhnya gelas itu, dengan ujian itu datang kepadanya, dia sabar, maka aku hapus dosanya. Aku tidak ingin mengazab dia di akhirat. Masya Allah. Inilah hadirin sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah datang kepada orang beriman, ini adalah merupakan ujian untuk kenaikan derajat dan ampunan dosa. Maka hadirin sekalian, hari ini zaman seperti ini lah untuk orang-orang kafir, untuk orang mujrim, mereka mendapatkan teguran-teguran dari Allah karena perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kita kalau orang beriman, ada yang tertimpa musibah wabah seperti hari ini adalah ujian dari Allah untuk kita dalam rangka pengampunan dosa dan juga kenaikan derajat. Hadirin sekalian, tidak ada kenaikan pangkat, tingkat, apakah itu sekolah, kuliah, dan seterusnya. Itu kalau tanpa ujian, semuanya pakai ujian. Maka hadirin sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita sambung di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.